Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita yang penuh harapan dan Roh Kudus senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita semua. Saudara yang terkasih, saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom kembali saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, tema hari ini yang saya berikan adalah kebangkitan memberikan harapan yang pasti. Kebangkitan memberikan harapan yang pasti. Hari ini saudara, kita merayakan yang namanya Paskah, yang dimana setiap tahunnya umat Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang dinamakan sebagai Hari Paskah. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel merayakan Hari Paskah sebagai tanda kebebasan mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk di dalam perjanjian Allah, yaitu di tanah Kanaan. Kalau Perjanjian Baru saudara, hari ini menandakan Paskah, menandakan kepada kita sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita, yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita perhatikan saudara yang terkasih di dalam ayat ini. Saya membacakan sekali lagi. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, poin yang saya ambil di sini adalah Yesus telah mengambil kutuk dosa nenek moyang kita. Dosa keturunan dari Adam yang mengikat kita terpisah dari kasih Allah. Hari ini kebangkitan Tuhan Yesus telah mematikan kutuk tersebut supaya kita tidak jauh dari kasih Allah. Dan yang kedua saudara, saya dapatkan yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan akan penyelamatan bagi orang yang percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Dan tidak pernah teringkari saudara. Lewat kebangkitannya, Dia telah menunjukkan kepada kita akan janjinya untuk menyelamatkan kita, supaya kita bebas dan dekat kepada Tuhan. Yang ketiga saudara adalah kepastian. Kepastian yang Tuhan berikan hari ini kepada kita, yaitu kepastian kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Karya penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kita adalah supaya kita masuk di dalam kerajaan surga, supaya kita mendapatkan keselamatan oleh anugerah Tuhan, sehingga Tuhan membuktikan hari ini kepada kita bahwa Dia adalah Juru Selamat kita yang membebaskan kita dari kehidupan belenggu dosa. Maka daripada itu saudara, jangan khawatir. Paskah
memaknai arti sukacita yang penuh harapan dalam kehidupan kita, membangkitkan semangat kita supaya iman kita lebih teguh di dalam Tuhan. Paskah bukan hanya menandakan tentang kesedihan, tetapi Paskah di dalamnya ada sukacita. Bukan hanya mengenai tentang salib, tetapi karya penyelamatan Tuhan di dalam diri kita. Ada amin? Biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberikan semangat, memberikan kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami tanam dan mengerti arti karya penyelamatan-Mu hari ini Tuhan. Lewat kebangkitan-Mu ada sukacita yang memberikan kami lebih semangat lagi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah iman kami lebih bertumbuh lagi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan dan bersama-sama di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan pengertian bagi kehidupan kita. Shalom.